kalaulah setiap yang baru muncul bid'ah, maka tempat-tempat duduk yang dibuatkan di masjid oleh sebagian orang, kalau Bapak Ibu pergi ke masjid-masjid di Saudi atau sebagian masjid seperti Al-Badar di Rumbai, ada dibuatkan macam sandaran seperti sandaran sofa. Itu enggak dibuat Nabi, tapi dia maslahat. Apa maslahatnya? Kalau orang tua berumur ingin duduk iktikaf lama-lama, berzikir dan baca Quran, itu akan membantu mereka bisa duduk lama-lama. Itu baru muncul, Pak, di Pekanbaru. Baru Masjid Al-Badar yang di Rumbai yang dibuat oleh Wahabi itu yang ada. Maka jika baru muncul dia bid'ah, sandaran sofa yang ada di Al-Badar, yang ada di banyak masjid di Saudi dan di Arab, itu bid'ah, Pak. Tapi kita tak menyebut itu bid'ah. Kenapa? Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sebutkan Allahu badi'us samawati wal ard, kalimat ibda' Allah Subhanahu wa taala itu, kalau bid'ah yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika Allah melakukan sesuatu, betul-betul perbuatan itu tak ada sebelumnya, betul-betul sesuatu itu tak ada sebelumnya. Bila disebut Allah itu badi', maka Allah itu adalah Allah yang ada tanpa ada alat yang menyebabkan dia ada, tanpa ada bahan mentah sebelumnya, sehingga bahasa Al-Quran lam yalid wa lam yulad. Dan Allah Subhanahu wa taala dia ada tanpa proses waktu dan tanpa ada tempat. Maka Allah adalah zat yang dia qadim, dia ada sejak wujudnya sampai kapanpun, tak terikat dengan waktu, tak terikat dengan tempat. Wal badi' yuqalu lil mubdi' wal mubda'. Jadi kalau kalimat Quran disebut dengan badi', itu maksudnya mubdi' dan mubda' sama. Yang menciptakan sesuatu yang baru dan yang diciptakan, itu keduanya disebut dengan badi' dalam Quran. Contoh, Allah mengatakan badi'us samawati wal ard. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Allah itu menciptakan langit dan bumi tanpa meniru kepada apapun sebelumnya. Tapi langit dan bumi adalah betul-betul dengan ciptaan Allah, murni bentuknya, murni keadaannya itu betul-betul datang baru dari ciptaan Allah. Wa yuqalul mubda', dan disebut juga untuk yang diciptakan, seperti kata orang Arab raqiyatan badi'. Maknanya apa? Raqiyah itu mungkin bejana atau sumur juga disebut orang. Bejana yang cantik atau cangkir yang cantik. Cangkir adalah buatan. Maka buatan yang cantik itu disebut juga dengan badi'ah. Pembuat sesuatu yang cantik disebut badi' dalam Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika disebut dia badi', dia adalah zat yang tak tercipta karena adanya alat, karena adanya bahan mentah atau ada sebelumnya menjadi turunan dia, dan dia tidak terikat dengan waktu dan tempat. Nah, ketika disebutkan benda yang diciptakan baru, maka disebutkan raqiyah badi', benda yang bujana atau cangkir yang cantik. Begitu juga dalam Al-Quran ketika disebutkan kalimat al-bid'u, maka disebut dengan fa'il dan maf'ul. Jadi kalau ada kalimat badi', kemudian kalimat al-bid'u, itu untuk dua, pembuatnya dan dibuatnya disebut dengan al-bid'u. Pembuat dan dibuat disebut dengan al-badi' dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran, qul ma kuntu bid'an minar rusul, kalimat bid'u. Kata Nabi, aku ini ma kuntu bid'an minar rusul, aku ini tidak membuat sesuatu yang baru yang berasal dari rasul-rasul sebelumnya.
Maknanya akidah yang diajarkan oleh para rasul, siapa saja rasulnya, baik Nabi Hud, Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, siapa saja nabi, semua mereka ketika mengajarkan akidah, ketika mengajarkan syariat Allah, aturan Allah, itu mereka tak ada yang membuat sesuatu yang baru yang muncul dari mereka, tapi semuanya adalah titah dari Allah, perintah dari Allah untuk para rasul ajarkan kepada umat. Semua rasul begitu. Maka kata Rasul ketika mengajarkan agama kepada kaum masing-masing, saya ini tidak membuat-buat sesuatu yang baru, tapi yang saya ajarkan ini berasal dari Allah. Yang saya ajarkan ini adalah datangnya dari wahyu. Maka kalimat itu bermakna mubdi'an lam yataqaddamni rasulun wa qila mubdi'an fima aquluh. Jadi Nabi itu tak mengajarkan sesuatu yang tak diajarkan oleh rasul-rasul sebelumnya, tapi setiap rasul mengajarkan agama yang juga sudah diajarkan oleh rasul-rasul sebelumnya. Sehingga ajar Nabi Muhammad tak beda dengan Nabi Ibrahim, tak beda dengan Nabi Musa, tak beda dengan Nabi Adam, tak beda dengan siapapun nabi. Karena Nabi itu, kalau bahasa hadis Nabi, semua Nabi itu mereka ibaratkan satu kesatuan, seperti orang membangun sebuah bangunan. Lalu bangunan itu sudah kokoh, sudah bagus, namun satu sudut di antara semua sudut itu ada satu bata belum terpasang. Dia sudah bagus, sudah indah. Nah, satu bata yang belum terpasang itu, kata Nabi Muhammad, itulah aku, perumpamaan aku. Bahwa ajaran semua nabi ini sudah bagus, sudah sempurna, tapi dia menjadi tertutup sempurna, menjadi dia matang seutuhnya ketika aku sudah datang. Seperti sebuah rumah kurang satu bata, bata itu ditutup, nampak elok, cantik, sempurnalah semua rumah tadi. Akulah batu bata yang belum terpasang itu. Sehingga dengan masuknya bata tadi sempurna rumah, begitu juga dengan diutusnya Nabi Muhammad, sempurnalah semua syariat Allah tanpa ada kekurangan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di masa akhir hidupnya menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum, menyampaikan firman Allah, hari ini Allah telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama dah sempurna, Pak. Dengan diutus Nabi, Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajaran agama mau untuk umat mana saja, bangsa apa saja, atau bid'ah dalam kita menjalankan agama, maknanya iradu qaulin lam yastannu qailuha wa fa'iluha fihi bi sahibis syariah. Dimaksud bid'ah dalam menjalankan agama adalah memunculkan sebuah pernyataan, memunculkan sebuah pandangan, memunculkan sebuah perspektif dalam beragama. Orang yang memunculkannya itu tidak mengikut, tidak mencontoh kepada pembuat syariat atau nabi yang membawa syariat. Jadi orang kita-kita ini membuat-buat saja, tidak mengikut kepada ajaran Allah, tak mengikut ajaran Rasul. Itu yang bid'ah itu. Wa amathiliha al-mutaqaddimah, dan tidak mengikut contoh-contoh yang sebelumnya sudah ada dalam syariat. Itu bid'ah itu. Jadi tidak ikut kepada pembawa syariat, tidak mengikut kepada contoh yang sudah ada, wa usulihal mutqinah, dan tidak mengikut kepada prinsip-prinsip dasar-dasar agama yang sudah kokoh. Jadi bid'ah itu memunculkan sebuah pandangan, memunculkan sebuah perspektif, memunculkan sebuah cara, memunculkan sebuah perbuatan, tidak mengikut kepada sahibus syariah, kepada pembawa ajaran syariat, juga tidak mengikut kepada contoh yang sudah ada dalam syariat, juga tidak mengikut kepada dasar-dasar prinsip-prinsip pokok
ajaran syariat. Itu bid'ah itu. Maka dalam hadis sebutkan kullu muhdatsatin bid'ah. Maka setiap yang baru yang tidak mengikut kepada pembawa syariat, contoh-contoh yang sudah ada dalam syariat, dasar-dasar pokok-pokok prinsip-prinsip yang sudah ada dalam syariat, semua itu bid'ah. Dan setiap yang bid'ah yang tidak mengikut kepada prinsip syariat, kepada pembawa syariat, contoh syariat, perbuatan baru yang itu adalah dhalalah, sesat. Dan setiap yang sesat ditempatkan Allah dalam neraka. Jadi dari pengertian kalimat bid'ah dalam Al-Quran, pengertian bid'ah dalam beragama, jelas bagi kita kalau ada orang membuat hal-hal baru, melakukan perkara-perkara baru yang tidak mengikut kepada pembawa syariat, contoh ajaran syariat sebelumnya, prinsip-prinsip dasar ajaran syariat, orang itu telah melakukan bid'ah. Bukan sekedar baru muncul saja, bukan sekedar baru dibuat disebut bid'ah, bukan. Tapi bila baru dibuat tidak mengikut kepada syariat, tidak mengikut pada kaidah syariat, baru bid'ah. Maka waqala Ibnul Athir fi Nihayah, maka kata Imam Ibnul Athir dalam kitab Nihayah, al bid'atu bid'atan. Maka perbuatan baru itu terbagi dua, bid'atu huda wa bid'atu dalal. Bid'ah yang sesuai dengan petunjuk syariat, yang kedua bid'ah yang sesat tak sesuai dengan petunjuk syariat. Fama kana fi khilafi ma amara Allah bihi wa rasuluhu fahuwa fi hayyiz zammi wal inkar. Apa saja ajaran, apa saja perbuatan yang baru muncul itu berbeda dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka dia masuk kepada bagian yang dicela dan diingkari oleh syariat. Jadi perbuatan baru itu atau hal-hal baru yang dilakukan oleh manusia dalam beragama itu terbagi dua, kata Imam Ibnul Athir. Satu, dia bertentangan dengan syariat, maka ini adalah dicela dan diingkari oleh syariat. Wa makana waqi'an tahta umumi ma nadaballahu ilaihi wa hadda alaihi Allah wa rasuluh fahuwa fi hayyizil madhi. Ada yang kedua, apa saja ajaran dia seiring atau dia di bawah irisan perintah yang masuk kepada dalil-dalil umum syariat, dalil umum yang dianjurkan oleh Allah, dimotivasi oleh Allah dan Rasul untuk melakukan, fahuwa fi hayyizil madhi. Maka yang seperti ini masuk dalam ranah yang dipuji oleh syariat. Jadi yang baru itu ada dua, Pak. Satu, tak sejalan dengan syariat. Yang kedua, dia sejalan dengan syariat, masuk dalam penjelasan umum, penjelasan syariat yang narasinya umum, berbentuk perintahkah, berbentuk anjurankah, berbentuk motivasi untuk melakukankah. Maka yang ranah yang kedua ini dia terpuji, dia tak diingkari. Wa ma lam yakun mithalun mawjud ka naw'in minal judi was-sakha'i wa fi'lil ma'ruf fa huwa fil af'alil mahmudah. Maka oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang dulu tidak ada contohnya, seperti orang melakukan berbagai hal yang merupakan pengembangan dari bentuk kedermawanan. Contoh, dulu orang kalau dia habis belanja, dia tak menyimpan recehannya, dimasukkan ke tabung sedekah subuh. Lalu oleh orang sekarang, habis belanja, daripada uang receh ini terselip tak jelas, dimasukkan ke sebuah tabung, lalu terhimpunlah dalam tabung itu nanti semua receh dia. Setiap bulan dia hitung
diserahkan ke Masjid Raya An-Nur sebagai bentuk sedekah dia. Lalu sedekah ini bisa digunakan untuk operasional Masjid Raya An-Nur, sedekah untuk anak yatim, sedekah untuk sosial di sekitar jamaah Masjid Raya An-Nur. Ini tak pernah dicontohkan Nabi. Orang receh sisa belanja disimpan lalu dijadikan sedekah. Ini kan baru, kreasi manusia baru. Atau dulu tak terfikir bagi orang kalau misalnya membagikan sedekah untuk orang berbuka itu, kita berdiri di pinggir jalan, dikemas paket perbukaan, lalu kita suguhkan pada setiap orang yang lewat. Ini kan bagian bentuk kedermawanan yang dalam Quran tak ada penjelasan seperti ini, dalam hadis tak ada seperti ini, tapi dibuat orang sekarang. Maka perkara seperti ini baru, tapi dia dalam ranah terpuji. Kenapa? Ada induknya dalam syariat. Apa induknya? Suruhan sedekah, suruhan berbagi. Cuma bentuk berbaginya tidak disebutkan, tak dicontohkan dalam syariat. Tapi dia baru muncul, tapi sejalan dengan syariat. Apalagi contoh yang lain. Dulu orang kalau masuk masjid, sendalnya tidak dibuatkan tempat rak khusus sehingga tertata, terjaga. Kemudian kalau orang ngambil tu jelas di mana ngambil sendal. Karena kita ini kadang-kadang pelupa, Pak, di mana taruh sendal tadi. Dengan dibuatkan tempat khusus, ini kan bentuk kedermawanan. Orang mengorbankan dirinya mengurus urusan orang lain. Maka sendal ketika ditaruh di rak, rapi dia, tertata, masjid nampak indah, bersih. Orang kemudian aman dan merasa aman dengan sendalnya, tak tercecer, tak dicuri orang karena ada yang jaga. Bentuk kedermawanan. Soal nanti bayar atau tidak itu urusan lain. Tapi rata-rata di banyak masjid itu tidak bayar, hanya sekedar kontribusi sedekah kepada masjid. Nggak ada contohnya, Pak, di zaman Nabi dibuat rak sepatu, rak sendal, lalu orang nitip sendal dan sepatu. Nggak ada, Pak. Atau parkiran masjid ditata sehingga orang kalau ke masjid jelas saya mau berhenti di mana, dibuatkan garisnya, dibuatkan tata letaknya, sehingga orang-orang konsultan bangunan ketika merencanakan bangunan itu areal parkir itu sudah dipertimbangkan, areal amannya, areal tidak mengganggu berbagai aktivitas, areal yang mudah akses dan semacam, sudah dipertimbangkan. Dibuatlah tempat parkir. Dulu enggak pernah terpikir begitu, Pak. Bahkan kalau kita tengok masjid-masjid ini bangun orang tua kita 80-an, bahkan 90-an, 70-an, 60-an dulu, banyak yang pinggir jalan enggak ada parkirnya, Pak. Enggak ada lokasi parkir. Terutama masjid kampung. Boleh ditengok banyak masjid begitu tangganya sudah habis, itu langsung setengah meter, 1 meter langsung jalan. Itu banyak di kampung-kampung gitu. Kenapa? Enggak terpikirkan orang dulu kalau orang ke masjid itu datang masing-masing dengan mobil, bahkan dengan motor enggak terpikirkan. Tapi terpikir mereka orang datang masjid jalan kaki. Karena zaman itu enggak semudah sekarang punya mobil, punya motor. Terpikirkan orang dulu itu paling kalau ke masjid bawa sepeda atau bawa kuda. Kuda itu enggak perlu parkir tertentu, Pak. Semak-semak aja bisa kuda itu. Maka dibuatkanlah. Tak ada contoh dulu, dibuat orang sekarang, maka membantu, memudahkan, menyamankan. Ini contoh. Maka ini tak bisa disebut dengan bid'ah yang diingkari syariat, tapi dia justru bid'ah yang terpuji untuk dibuat atau perbuatan baik yang dipuji oleh syariat. Wala yajuzu an yakuna dzalika fi khilafi ma warada syar'u bih. Maka perbuatan-perbuatan baik itu tak boleh dia bertentangan dengan ajaran-ajaran yang dijelaskan syariat, baik berupa Quran atau hadis Nabi. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ja'ala lahu fi dzalika thawaba. Maka perbuatan-perbuatan baik yang muncul belakangan dia adalah sejalan dengan syariat. Nabi justru menggambarkan ini perbuatan yang diberi pahala, bukan perbuatan yang dianggap menentang syariat, bukan perbuatan yang dianggap jadi sebab dosa dan pelakunya diancam dengan neraka.
Maka dalam hadis Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa saja membuat perkara baru yang dia tak ada contoh sebelumnya dalam syariat, tak ada sesuatu yang sudah pakem dalam syariat, maka orang yang membuat baru tadi dia dapat pahala, dan orang yang mencontoh dia dapat pahala, serta orang yang dicontoh kecipratan pahala dari orang yang mencontoh. Begitu Pak, meskipun dia tak melakukan. Kemudian sebaliknya Nabi menyebutkan, man sanna sunnatan sayyi'atan alaihi kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Jadi perbuatan-perbuatan baru dalam agama ini Pak, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan, dia dapat dosa, dan kalau ditiru orang, orang berdosa, dan mengalir juga dosa orang yang meniru kepada orang yang ditiru. Oleh karena itu perbuatan baru dalam syariat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Wa dzalika idza kana fi khilafi ma amara Allahu bihi aw rasuluh. Tentu saja yang berdosa ini dan orang yang menirunya berdosa, kemudian cipratan pada orang ditiru, bila perbuatan baru itu bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan perintah Rasulnya. Contoh, meyakini Allah punya organ, punya fisik. Karena Allah sudah menegaskan Allah itu dia tak sama dengan makhluk. Dia sudah mengatakan dia tak serupa dengan makhluk. Lalu datang kita, Allah punya tangan, Allah punya kaki, berarti disamakan Allah dengan makhluk. Kalau ada yang mengatakan bahwa tangan Allah, kaki Allah tak sama dengan yang kalian pikirkan, tak sama dengan yang dikenal makhluk, pertanyaannya, makhluk ini memang kenal yang tak dikenal makhluk? Jika tak dikenal makhluk, lalu anda sedang bicara tentang apa dan berbicara dengan siapa? Kalau bicara dengan makhluk, bicaralah yang dipahami makhluk, bicaralah yang ranahnya makhluk. Maka bicara itu mesti sejalan dengan siapa kita bicara, sesuai dengan siapa kita bicara. Kalau tak dipahami makhluk, lalu makhluk ini akan memahami apa? Tak seperti makhluk, lalu makhluk ini akan mengukur, menilainya, meyakini apa? Ya ranah makhluk ya banyak kita enggak tahu, apalagi di luar makhluk. Maka kalau bicara itu jangan macam orang sedang menggigau. Orang menggigau itu bicara apa? Tapi tak dipahami. Orang menggigau itu kata-katanya jelas oleh kita, tapi maksudnya enggak jelas. Kenapa? Orang bicara tidak sedang dipikirkan kok. Maka sering kita kalau orang ngigau itu ketawa mendengarnya. Begitulah orang-orang bicara. Jangan pikirkan tentang Allah. Allah itu tak seperti kalian pikirkan. Tapi yang dia cakapkan adalah membuat orang berfikir Allah seperti makhluk. Lalu dikuncinya orang, jangan pikirkan seperti yang kalian kenal dari makhluk. Memangnya kita ini kenal yang di luar ranah makhluk? Kita ini interaksi kita makhluk, pikiran kita atau yang tersimpan dalam memori kita ranah makhluk Pak. Tidak pernah terpikir oleh kita kecuali yang pernah masuk ke dalam minda kita, dalam memori kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada ucapan Imam Ibn al-Athir tadi, bahwa yang baru muncul itu kemungkinannya dua. Satu sejalan dengan syariat, yang kedua tak sejalan dengan syariat. Yang sejalan dengan syariat itu terpuji, bahkan pelakunya bisa dapat pahala. Yang tak sejalan dengan syariat itu tercela, tidak boleh dibuat, pelakunya bisa berdosa. Dan kalau dicontoh orang mencontoh berdosa dan mengalir dosanya kepada orang yang dicontoh. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, ini Imam Ibn al-Athir jelas membagi bahwa dalam agama ini yang baru itu mungkin dua terjadi. Satu, mengikut yang sejalan dengan syariat, sudah ada contohnya. Yang kedua, bertentangan dengan syariat dan tak ada contohnya. Dia aja yang mencetak, dia aja yang mengucapkan, dia saja yang baru munculkan. Maka yang sejalan dengan syariat terpuji, bahkan diberi pahala berdasarkan hadis Nabi. Yang tak sejalan dengan syariat
bertentangan dengan syariat, dia tercela dan berdosa. Kalau orang meniru, orang berdosa, dan kecipratan dosanya bagi orang yang ditiru. Wa min hadzal naw'i qaulu Umar radhiyallahu taala anhu, ni'matul bid'ati hadhihi. Maka di antara bentuk perbuatan baru muncul yang sejalan dengan syariat, pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik perbuatan baru adalah ini, kata beliau. Apa itu? Lima kanat min af'alil khairi, karena solat tarawih yang beliau buat dengan sahabat itu adalah perbuatan baik di antara sekian perbuatan baik lainnya, dakhilatun fi hayyizil madhi, dan perbuatan yang dibuat Umar ini masuk dalam ranah yang dipuji syariat. Sammaha bid'atan, Umar menamakannya bid'ah, wa madahaha, dan Umar memujinya, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasunnuha lahum, karena Nabi tidak memberikan contoh yang dibuat Umar ini sebelumnya kepada sahabat dan generasi berikutnya. Maknanya solat sunnah tarawih 20 rakaat yang dibuat Umar kemudian dipujinya sebaik bid'ah adalah ini. Makna Umar itu adalah ini cara solat sunnah di malam bulan Ramadan yang tak dicontohkan sebelumnya oleh Rasul, tapi dia sejalan dengan syariat dan terpuji menurut syariat. Wa inna ma sallaha layali thumma tarakaha wa lam yuhafiz alaiha wa la jama'an nasa laha. Kata Umar, Nabi dulu di malam-malam Ramadan memang solat malam, tapi setelah beliau solat lalu sendirian kemudian berjamaah dengan sahabat berapa malam, beliau tinggalkan. Kemudian Nabi SAW tidak menjaganya setiap malam berjamaah seperti yang dibuat oleh Umar setiap malam berjamaah dengan sahabat, dan Rasul tak sengaja mengumpulkan orang. Wala kanat fi zamani Abi Bakrin, dan yang dibuat Umar itu juga tak ada di masa Abu Bakar. Wa inna ma Umaru jama'an nasa 'alaiha wa nadabahum ilaiha fa bihadza sammaha bid'ah. Hanya Umar yang memulai, sengaja mengumpulkan sahabat dalam satu jamaah, satu imam, dibuat berjamaah setiap malam, tak ditinggalkan lagi. Itu hanya Umar yang buat seperti itu. Maka Umar menamakan ini bid'ah. Wa hiya 'alal haqiqah sunnah, padahal hakikat yang dibuat Umar ini sunnah. Saya ulang, ketika Umar dengan sahabat salat tarawih 20 rakaat berjamaah satu imam dan dibuat setiap malam, kata Umar tarawih macam ini bid'ah. Kenapa Umar nyebut bid'ah? Sebab Rasul tidak melakukan seperti yang dibuat oleh Umar. Khalifah Abu Bakar tak membuat seperti yang dibuat oleh Umar. Maka Umar menamakan perbuatan ini dengan bid'ah, padahal hakikat yang dibuat Umar ini adalah sunnah. Kan tak mungkin Umar dituduh membuat bid'ah yang pelakunya masuk neraka. Maka bid'ah yang dibuat Umar ini adalah maksudnya perbuatan baru sejalan dengan syariat, yang itulah tadi bid'atu huda, bid'ah sesuai dengan hidayah atau petunjuk syariat, bukan bid'atu dalal, perbuatan baru yang bertentangan dengan syariat. Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidina min ba'di, hendaklah kalian ikut sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun setelahku. Umar satu di antara khulafa'ur rasyidun. Sepakat ahli sejarah, sepakat ahli hadis tentang Umar sebagai khulafa'ur rasyidun. Maka Umar termasuk disebut dalam hadis, sehingga perbuatan Umar adalah perbuatan yang disuruh syariat ikut. Wa qauluhu, lalu kata Nabi dalam hadis yang lain, iqtadu bil ladaini min ba'di,
Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah oleh kalian dengan dua orang yang akan muncul setelahku sebagai pemimpin kalian, Abu Bakar dan Umar. Hadis ini Pak sekalian mementahkan Syiah Pak, bahwa setelah Nabi itu yang akan melanjutkan Abu Bakar dan Umar. Bukan langsung otomatis Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali yang paling berhak dengan kekhalifahan, bukan. Jadi Abu Bakar dan Umar diikuti kata Nabi setelah Nabi. Wa ala hadha at-ta'wil yahmilu al-hadis al-akhar kullu muhdatsatin bid'ah. Maka berdasarkan penjelasan Sayyidina Umar tadi, berdasarkan penjelasan Imam Ibnul Asir tadi, maka dipahami hadis kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru adalah bid'ah bila dia bertentangan dengan ajaran syariat, bila dia bertentangan dengan contoh syariat, bila dia bertentangan dengan kaedah-kaedah, dengan prinsip-prinsip, dengan pokok-pokok ajaran syariat. Itulah bid'ah yang disebut dengan bid'ah sesat dan bid'ah yang pelakunya masuk neraka. Tapi bila sejalan, tidak sesat dan pelakunya tidak masuk neraka. Maka hadis tadi kullu bid'atin muhdatsatin bid'ah innama yuridu ma khalafa usul syariah wa lam yuwafiqis sunnah. Jadi hadis kullu muhdatsatin bid'ah maksudnya setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap perkara baru yang bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan tidak sejalan dengan Quran dan sunnah, itulah bid'ah. Tapi bila dia sejalan dengan prinsip syariat, sejalan dengan Quran dan sunnah, bukan bid'ah yang diingkari, bukan bid'ah yang pelakunya diancam dengan neraka, dan dia adalah tersesat. Qala Al-Fayyumi fil Misbah, kata Syekh Al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbah, Al-Misbahul Munir, salah satu kitab penjelasan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada kamusnya Pak, kamus Arab-Arab, di antaranya Al-Fayyumi yang mengarang. Kata beliau, ketika dikatakan abda'allahu ta'ala al-khalqa ibda'an khalaqahum la ala mithalin, ketika dikatakan Allah menciptakan makhluk, maknanya Allah menciptakan makhluk itu tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa meniru kepada bentuk sebelumnya. Artinya Allah ketika menciptakan makhluk, betul-betul ciptaan dia itu baru sama sekali, tak ada duplikatnya, tak ada melihat mencontoh kepada yang sudah ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau wa abda'athu ay istakhrajathu wa ahdatsathu. Ketika dikatakan abda'athu, menciptakan, memunculkan yang baru, artinya mengeluarkan atau memunculkan sesuatu yang tak ada sebelumnya sehingga muncul, tapi bentuk baru ini betul-betul tak ada sebelumnya. Wa minhu qila, maka dari kalimat abda'a ini lil halatil mukhalafah bid'ah. Maka setiap perkara yang menentang syariat, setiap perkara yang tak sejalan dengan syariat, disebutlah bid'ah. Karena sama dengan penciptaan Allah tadi, tak ada contoh sebelumnya. Begitu juga orang membuat dalam agama, mestinya kalau kita buat agama ini ngikut kepada Allah dan Rasul. Sekarang tak ikut Allah dan Rasul, berarti membuat yang baru. Maka sama, ketika Allah menciptakan sesuatu tak ada contohnya, bid'ah. Ketika manusia membuat sesuatu, mengatakan itu agama, tapi tak mengikut kepada pembuat agama atau pengajar agama, maka sebut dengan bid'ah. Kesamaannya sama-sama munculkan yang baru, tak ada contoh sebelumnya. Thumma ghalaba isti'maluha fima huwa naqsun fid din aw ziyadatun lakin qad yakunu ba'daha ghairu makruh. Kemudian kalimat bid'ah ini sudah menjadi kalimat familiar, digunakan untuk mengatakan kekurangan atau tambahan dalam agama. Namun perlu dipahami, sebagian yang kurang atau tambah tadi
dia tak disukai, dia tak diperkenankan oleh syariat, fayusamma bid'atan mubahatan, maka perbuatan baru yang dia sejalan dengan syariat, bukan diingkari syariat, disebut bid'ah mubahah. Wa huwa ma syahida li jinsi aslun fi syar'i, yaitu setiap perbuatan baru yang perbuatan induknya atau perbuatan dasarnya atau perbuatan yang dicontoh atau pemikiran utamanya itu sudah ada syariat menjelaskan. Seperti tadi bentuk kita kedermawanan membagi sedekah berbuka, sedekahnya diajarkan syariat, tapi cara bersedekahnya, teknisnya baru muncul belakangan. Au iqtadathu maslahatun yandafi'u biha mafsadah, atau sebuah perbuatan baik yang kita buat dia adalah maslahat yang menutup segala mafsadah yang muncul, segala hal yang bertentangan dengan syariat. Artinya hal-hal yang sesuai dengan maslahat meskipun tak disebutkan secara tertulis, secara literal oleh syariat, tapi ada contoh sebelumnya atau ada pemikiran dasar sebelumnya dan dia maslahat sekarang, boleh dibuat. Kahtijabil khalifah an akhlaqin nas, seperti di zaman Imam Ibn al-Athir itu dibuat raja itu punya pengawal, punya penjaga, punya asisten, punya ajudan. Tujuannya apa? Agar jangan sampai raja itu langsung bercampur baur dengan orang, sehingga orang tidak tahu mana raja, mana khalifah, sehingga diperlakukan orang sama, dicolek sembarang coleknya semua orang, sehingga khalifah ini tidak dihormati, khalifah ini tidak menjadi sesuatu yang mahal, yang tinggi, lalu orang segan, kemudian orang ikut titahnya. Maka dibuat ada asisten, ada ajudan, ada hajib istilahnya dahulu. Wa fil qamusi wa syarhihi, dalam kitab Al-Qamus. Jadi kalau tadi Imam Al-Fayyumi dalam kitab Qamus berbeda lagi, ini kitab kamus Arab juga. Wal bid'atu bil kasri al hadatsu fid din ba'da al ikmal, bid'ah itu membuat dalam agama setelah sempurna. Wa minhul hadis, maka dijelaskan oleh hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur, kalian jangan sekali membuat perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah sesat. Au hiya qaulul Laits, ini dalam ucapan Imam Al-Laits. Wa qaulu Ibnu Sikkit, dan ucapan Ibnu Sikkit, al bid'atu kullu muhdatsah, bid'ah itu setiap yang baru. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para imam, siapa saja imamnya, ketika menyebutkan setiap yang baru itu bid'ah, kemudian setiap bid'ah itu sesat, maksudnya adalah setiap yang tak sejalan dengan syariat, setiap tidak mengikut kepada kaedah-kaedah dasar syariat, setiap yang tidak mengikut kepada dalil syariat, baik dalil umum ataupun dalil khusus. Thumma nuqila syari' kalaman nihaya kama sabaq, kemudian syarah kitab Al-Qamus menukilkan pernyataan Imam Ibn al-Athir yang sudah kita bahas tadi, sehingga bisa kita simpulkan dari banyak penjelasan ulama tentang makna bid'ah. Yustakhlasu mimma sabaq anna kulla muhdatsatin bid'ah fil lughati wasyar'i, bahwa setiap yang baru disebut bid'ah secara bahasa dan syariat. Wa annal bid'ata fi 'urfi syar'i, tapi perlu dipahami bahwa bid'ah dalam pengertian syariat, bahwa bid'ah yang definitif dalam syariat nau'ani, ada dua, mahmudah wa madmumah, terpuji dan tercela. Jadi Pak, secara umum menurut bahasa, menurut agama, setiap yang baru adalah bid'ah. Tapi kemudian ketika kita masukkan kepada istilah syariat, yang dimaksud bid'ah itu adalah setiap yang dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, setiap
yang bertentangan dengan kaedah-kaedah agama, setiap yang bertentangan dengan ajaran syariat yang sudah ada sebelumnya. Kalau tak bertentangan, tak disebut dengan bid'ah yang tercela dan pelakunya diancam masuk neraka. Maka jelas para ulama salaf, para ulama yang diikuti umat, para ulama otoritatif sudah menjelaskan bahwa perbuatan baru itu ada dua, Pak. Sejalan dengan syariat atau tidak. Maka yang sejalan dengan syariat tidak bid'ah, yang tak sejalan dengan syariat itulah bid'ah. Lalu kalau orang bertanya, apakah setiap yang baru adalah bid'ah? Tidak. Tapi setiap yang baru yang bertentangan dengan syariat bid'ah. Setiap yang baru tak bertentangan syariat tidak bid'ah. Maka mimbar apakah bid'ah? Tidak. Kenapa? Dia baru muncul tapi tak bertentangan dengan syariat. Apakah pengajian setiap Selasa subuh bid'ah? Tidak. Karena baru muncul tak bertentangan dengan syariat. Apakah mengadakan pengajian dengan live streaming bid'ah? Tidak. Dia baru muncul zaman ada Facebook tapi dia tak bertentangan dengan syariat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, apakah pakai peci, pakai songkok, pakai apa saja istilahnya di kepala bid'ah? Tidak. Kenapa? Sudah ada ajaran syariat menutup kepala. Ada namanya qalansuah, ada namanya imamah. Sudah ada di zaman Nabi. Sehingga bentuknya apakah dibuat dari benang, apakah disulam atau yang lain, itu baru. Tapi dasarnya penutup kepala sudah diajarkan Nabi, sudah disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah setiap yang baru muncul bid'ah, maka tempat-tempat duduk yang dibuatkan di masjid oleh sebagian orang, kalau Bapak Ibu pergi ke masjid-masjid di Saudi atau sebagian masjid seperti Al-Badar di Rumbai, ada dibuatkan macam sandaran seperti sandaran sofa. Itu enggak dibuat Nabi, tapi dia maslahat. Apa maslahatnya? Kalau orang tua berumur ingin duduk iktikaf lama-lama, berzikir dan baca Quran, itu akan membantu mereka bisa duduk lama-lama. Itu baru muncul, Pak, di Pekanbaru. Baru Masjid Al-Badar yang di Rumbai yang dibuat oleh Wahabi itu yang ada. Maka jika baru muncul dia bid'ah, sandaran sofa yang ada di Al-Badar, yang ada di banyak masjid di Saudi dan di Arab, itu bid'ah, Pak. Tapi kita tak menyebut itu bid'ah. Kenapa? Itu baru muncul dan tak bertentangan dengan syariat. Tapi justru maslahat yang membantu umat untuk makin taat dan memperbanyak mengerjakan yang sunnah. Wallahu a'lam. Ke depan kita masuk kepada ma'rifatullah, mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Akan kita bahas sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah. Semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.